Hutan tropis adalah regulator iklim dunia. Ia sangat berperan dalam menyerap polusi karbon dioksida yang dihasilkan beragam kegiatan umat manusia. Karena itu, luas hutan tropis harus dipertahankan. Berbagai kegiatan yang menyebabkan deforestasi yang telah berlangsung lama harus segera dihentikan. Di Indonesia, laju deforestasi sudah mulai bisa direm. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas deforestasi pada tahun 2017 berkurang 25% dibanding tahun 2016, dari 630.000 hektar menjadi 479.000 hektar. Tahun 2018, luas kehilangan hutan turun menjadi 439.000 hektar dan tahun 2019 berkurang lagi menjadi 324.000 hektar. Tren ini sejalan dengan data dari Global Forest Watch. Sebetulnya kita diawali dengan data dari Maryland University yang menyatakan data tersebut bahwa terjadi penurunan deforestasi di Indonesia antara rentang waktu 2016 sampai 2018. Lalu kemitraan berpikir bahwa ini pasti ada drivers yang lain di samping dari penurunan illegal logging itu sendiri. Lalu kita melihatlah dari segi sosial politik ekonominya. Dan ternyata memang ada pengaruh secara tidak langsung dari intervensi-intervensi baik sosial politik ekonomi. Deforestasi itu kan ada lajunya ya. Dan alhamdulillah saat ini laju deforestasi di Indonesia sudah cenderung melambat. Tetapi melambat itu tidak berarti berhenti. Jadi ada istilah net zero deforestation. Jadi net zero deforestation itu satu titik di mana pada saat itu deforestasi masih ada. Tetapi laju deforestasi itu lebih rendah dibandingkan dengan reforestasi. Sehingga sudah terjadi minimal net zero deforestation atau bahkan lebih tinggi reforestasinya. Nah itu yang disebut pada titik net zero deforestation atau deforestasi nol tadi, itulah disebut dengan turning point dari deforestasi. Adapun yang menyebabkan mengapa deforestasi itu menurun ada beberapa hal. Satu adalah kebijakan dari pemerintah. Pemerintah secara tegas ingin mengurangi deforestasi itu. Yang kedua adalah biasanya itu harus diikuti juga dengan law enforcement yang tegas. Sehingga pelaku illegal logging misalnya atau pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan itu harus ditindak dengan baik. Tapi yang ketiga sebenarnya juga adalah masyarakat. Masyarakat tidak mau lagi melihat deforestasi yang lebih besar. Sehingga pemerintah itu memberikan respons yang positif. Studi kemitraan tentang penurunan deforestasi hutan tropis menunjukkan ada beberapa faktor yang mampu menurunkan angka deforestasi. Ada dua faktor penyebab dari penurunan laju deforestasi di Indonesia. Pertama, faktor penyebab langsung, dan yang kedua adalah faktor pendorong penurunan laju deforestasi itu tersendiri yang sifatnya lebih salient. Khusus yang pertama, penyebab langsung dari penurunan laju deforestasi ada tiga hal yang berhasil teridentifikasi. Yang pertama tentang kebijakan, yang kedua berkaitan dengan penegakan hukum, dan yang ketiga adalah penurunan kebakaran hutan di Indonesia. Kalau di faktor pendorong, kita berhasil mengidentifikasi ada tiga hal. Yang pertama tata kelola, yang berikutnya kegagalan pasar, lainnya adalah di sektor ekonomi. Menyangkut faktor kebijakan, ada dua hal yang berpengaruh, yakni kebijakan perlindungan hutan serta kebijakan moratorium pemberian izin pembukaan lahan hutan. Sementara itu, terkait faktor penegakan hukum, ada tiga hal yang memiliki pengaruh besar, yaitu sistem penanganan kejahatan yang adil, termasuk keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kebijakan sektoral, serta keberlanjutan. Mengingat penegakan hukum berkontribusi terhadap penurunan deforestasi, ia harus diterapkan secara adil dan tidak tebang pilih, baik terhadap masyarakat miskin maupun perusahaan besar. Masyarakat inilah sebenarnya yang harus juga didengarkan oleh pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ketika membuat kebijakan, kita harapkan bahwa
masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan itu betul-betul didengarkan pendapatnya, sehingga demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang inklusif. Masyarakat adat misalnya diberikan hak-haknya karena mereka lah yang harusnya akan menjaga hutannya. Selanjutnya, menyangkut faktor kebakaran hutan, terdapat dua hal yang berpengaruh besar, yakni praktek pembatasan kebakaran hutan yang efektif dan meminimalkan pemicu kebakaran dari kawasan hutan. Demikian hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor penyebab langsung penurunan deforestasi. Sekarang, kita bahas kategori faktor pendorong. Faktor pendorong akan dipertajam menjadi 3 faktor yang paling berpengaruh, yakni tata kelola deforestasi, kegagalan pasar, serta kebijakan ekonomi. Menyangkut faktor tata kelola deforestasi, terdapat 2 hal yang memiliki pengaruh besar, yaitu kebijakan politik dan kebijakan sektoral di bidang kehutanan. Ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah ke depan dan masyarakat ya. Satu, bahwa kebijakan untuk pembukaan lahan baru, khususnya mengganti status kawasan hutan menjadi kawasan lain itu harus dipersulit. Itu dari segi pemerintah. Yang kedua, semua pelanggaran undang-undang kehutanan dan undang-undang lingkungan hidup itu harus ditegakkan dengan baik oleh aparat penegak hukum Indonesia. Yang ketiga, pemerintah dari pusat sampai daerah harus memiliki kesamaan persepsi dan kesamaan langkah agar hutan kita itu bisa terjaga dengan baik. Menyangkut faktor kegagalan pasar, terdapat 2 hal yang berpengaruh besar, yaitu kebijakan pemberian insentif yang efektif serta valuasi yang layak terhadap hutan. Sebetulnya penyebab utama deforestasi ini kan karena nilai ekonomi lahan hutan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan alternatif penggunaan lain. Sehingga cepat atau lambat, legal atau ilegal, pasti ya cenderung hutan itu akan dikonversi menjadi penggunaan lain. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk mengurangi laju deforestasi adalah meningkatkan nilai ekonomi hutan itu sendiri. Sehingga kalau nilai ekonomi hutan itu tinggi, maka orang kan lebih senang membudidayakan hutan. Lebih senang dia membangun hutan daripada membangun alternatif penggunaan yang lain. Terakhir, menyangkut faktor kebijakan ekonomi, terdapat 3 hal yang berpengaruh besar, yaitu investasi, kontribusi pada perdagangan internasional, serta struktur sektor ekonomi. Kalau kita lihat dari ekonomi yang terjadi di lapangan gitu ya, kita lihat ada beberapa pulau nih. Contohnya adalah di Pulau Sumatera. Deforestasi itu sudah jenuh ternyata di Pulau Sumatera. Pada saat dia terjadi masih tinggi, namun perekonomian itu tidak terpengaruh oleh adanya deforestasi ini. Beda dengan Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan itu hubungannya korelasinya masih sangat langsung gitu. Jadi ada deforestasi, perekonomian meningkat. Nah, artinya adalah bisa kelihatan kan bahwa di Pulau Sumatera itu sebetulnya sudah jenuh, tidak mempengaruhi secara langsung. Tapi kalau di Kalimantan itu korelasinya jelas. Demikian gambaran umum faktor-faktor yang dapat mengerem laju deforestasi. Sejauh mana faktor-faktor tersebut dan komponen-komponen di dalamnya memberi kontribusi terhadap penyelamatan hutan di tanah air, hal itu dibahas dengan lengkap dalam laporan studi penurunan deforestasi hutan tropis, pelajaran dari kasus Indonesia. Kalau saya melihat bahwa kemitraan ini melakukan penelitiannya itu historical. Jadi kita melihat apa sih yang terjadi selama ini dari 2016 sampai 2018 yang ternyata kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu secara tidak langsung mempengaruhi penurunan deforestasi, contohnya moratorium. Nah, tim kemitraan melihat bahwa ada korelasi secara tidak langsung seperti itu. Nah, yang menariknya lagi, ternyata pada saat kita sedang wrapping up penelitian ini, keluarlah buku SOIFO, State of Indonesian Forest dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang merupakan potret dari kehutanan data hutan saat ini dengan adanya permintaan Omnibus Law seperti apa, bahwa harus seimbang antara perekonomian dan juga lingkungan hidup. Nah, kemudian tim IPB
itu memforecastingkan, menggambarkan ke depannya ini seperti apa dengan beberapa skenario yang ada. Yang memang kemudian ditemukan bahwa jika sampai 2045 tidak terjadi perubahan atau bisnis as usual, maka kehutanan itu ada di ambang batas yang akan tidak bisa diperbaiki kembali jika tidak terjadi perubahan. Kami berharap dengan adanya studi ini kita bisa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang keadaan hutan kita di masa mendatang secara lebih logis, bukan masalah senang atau tidak senang saja. Kalau saya pribadi ya senang kalau deforestasi kemudian langsung bisa berhenti secepatnya. Tetapi kan kita harus berhitung secara logis. Apakah mungkin dengan tingkat pendapatan per kapita kita yang masih 4.100 US dollar saat ini kemudian laju deforestasi tiba-tiba menjadi 0 dalam waktu dekat? Harapannya pemerintah benar-benar memiliki kepekaan terhadap kapan pemerintah akan menginjak pedal gas di mana harus memenuhi prasyarat dan kondisi tertentu seperti memastikan bahwa valuasi sektor kehutanan itu minimal setara dengan sektor yang lainnya. Yang kedua adalah menjamin hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan untuk memperoleh jaminan terhadap akses sumber daya hutan secara inklusif. Studi yang dilakukan oleh kemitraan ini mengenali serta mengukur sejauh mana masing-masing faktor-faktor berkontribusi dalam menghambat penghilangan luas hutan. Hal ini penting agar kebijakan tata kelola hutan di Indonesia ke depan dapat lebih efektif lagi dan pengalaman kita bisa menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara lain. Masih ingat banjir besar di Kalimantan Selatan pada 2021 silam? Percaya nggak kalau peristiwa itu memang salah satu banjir terparah di Kalimantan? Tapi bukan satu-satunya, layaknya Jakarta. Kalimantan juga punya banjir tahunan yang sedikit banyak akibat dari deforestasi. Dari dulu, Kalimantan sudah terkenal akan hutannya, hingga Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia. Ya karena dulu, 76% dari pulau ketiga terbesar di dunia ini adalah hutan hujan tua. Wajah Kalimantan pun berubah pada 40 tahun kemudian. Setidaknya, ada 18,7 juta hektar hutan hujan digunduli. Digambarkan, luas lahan yang beralih fungsi setidaknya 1,5 luas Pulau Jawa. Hal ini karena deforestasi, kebakaran hutan, serta lahan yang berulang di Kalimantan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Masalahnya, kebakaran hutan gak selalu karena perubahan iklim, tapi seringkali ada campur tangan manusia di sana. Sebut saja, seperti kecurigaan bahwa industri CPO jadi penyebab deforestasi. Soalnya, perkebunan sawit terus bertambah banyak dan banyak pula yang dibangun di atas hutan terbakar. Data bahkan menunjukkan bahwa perkebunan industri yang meningkat 170% pada 2000 hingga 2017, 88% diantaranya adalah kelapa sawit. Emang sih, industri sawit sering membanggakan diri akan kesuksesannya memberantas kemiskinan di pelosok. Namun kalau ditelusuri, kehidupan masyarakatnya tidak bertambah sejahtera loh. Kita ambil contoh Kalimantan Barat, wilayah dengan yang memiliki luasan perkebunan sawit terbesar di Kalimantan. Ternyata, salah satu aspek indikator kesejahteraan petani saja pada baru meningkat drastis di 2 tahun terakhir. Karena sawit ini, penduduk desa terpaksa kehilangan tanah yang sebelumnya jadi sumber penghasilan. Karena nggak sedikit juga sawit ditanam di lahan yang dibeli dari warga. Lalu, industri sawit juga mengakibatkan sejumlah pencemaran air. Namun, yang perlu digarisbawahi, ternyata kelapa sawit tidak selalu menjadi hal yang buruk. Karena untuk masalah hutan, perusahaan CPO diwajibkan melakukan perluasan hutan untuk menggantikan hutan yang telah dirusak. Ya walaupun kalau dikilas balik, perluasan hutan itu nggak sampai setengah dari yang telah dirusak. Jadi, bisa dibilang hutan yang hilang itu masih 9,7 hektar atau setara dengan 2 kali luas Jawa Tengah.
Tapi emang sih, angka itu masih lebih sedikit dibandingkan 1,5 Pulau Jawa. Tapi tahu nggak, CPO hanya satu dari banyaknya penyebab penurunan jumlah hutan di Kalimantan. Karena itu, kita lanjut ke alasan yang kedua, penebangan ilegal. Penebangan hutan ilegal di Kalimantan sudah marak terjadi. Dan biasanya agar kayu-kayu dapat dijual kembali atau untuk perluasan lahan. Mirisnya, penebangan liar ini terjadi seluas 40 juta meter per kubik per tahunnya dan menyebabkan pendapatan negara berkurang hingga 600 juta US dollar per tahun. Ini juga membuat Indonesia mengalami kemunduran sebagai produsen dan eksportir kayu. Bahkan disebutkan, penebangan ilegal terjadi bukan hanya ulah individu, melainkan juga ulah para industri yang melakukan pelanggaran izin. Padahal, perdagangan kayu ini sudah diawasi oleh pemerintah dengan menekankan kelengkapan administratif dan dokumen perusahaan. Tapi tetap saja, persyaratan itu masih mudah untuk dimanipulasi dan penegakan regulasi dari otoritas terkait yang masih lemah. Gak heran kan kalau banyak kasus korupsi tentang pembalakan liar. Dan selain dua penyebab itu, deforestasi juga bisa diakibatkan pertambangan, pembangunan kebun karet, perladangan berpindah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan hutan yang buruk, dan masih banyak lainnya yang kalau dijelaskan gak mungkin muat di video ini. Oleh karena itu, ada penelitian yang menyatakan kalau pengurangan jumlah hutan bisa membuat Indonesia terkena krisis keuangan yang sama besarnya kayak 2008 silam. Jadi, baru-baru ini dalam pertemuan lingkungan berskala internasional, para pengamat lingkungan mendesak lembaga keuangan untuk menghentikan deforestasi karena komoditas. Soalnya, peningkatan deforestasi berbanding lurus dengan peningkatan emisi. Mengingat hutan berperan penting dalam mengurangi karbon di udara. Dengan demikian, jika hal ini dibiarkan, transisi energi ke EBT juga akan terganggu dan perusahaan dunia akan tetap merugi karena perubahan iklim. Parah-parahnya, perusahaan makanan dan agrikultur dunia akan mengalami penurunan nilai hingga 25% pada 2030. Maka dari itu, dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya angka deforestasi Indonesia, terkhusus Kalimantan, sudah menurun. Tapi ya, hal ini tetap harus dijaga pemerintah, industri, serta masyarakat. Karena sekalipun sudah menurun, deforestasi Indonesia tiap tahun masih seluas Jakarta. Memang, salah satu faktor turunnya deforestasi adalah karena regulasi, mulai dari penerapan impres penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, pengendalian perubahan iklim, dan lain sebagainya. Namun, regulasi saja tidaklah cukup, karena sekarang regulasi justru membuat hutan menjadi terancam. Selain itu, sebenarnya Indonesia juga sudah membuat sejumlah program dan kerjasama dengan negara lain. Dengan regulasi itu, diharapkan angka deforestasi turun. Soalnya, kalau angka ini naik lagi, gak terbayang nanti dampaknya. Apalagi jika mengingat IKN Nusantara yang sedang dibangun di Pulau Borneo ini, yang memerlukan pembukuan dan alokasi lahan. Jangan sampai pembangunan IKN malah menaikkan lagi angka deforestasi Indonesia ya.